Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-Ibu, kita masih mempelajari modul 3 kesehatan dan gizi di sesi yang ketiga, yaitu kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Nah, setelah tadi kita belajar tentang penyakit diare, kita akan mempelajari tentang mengenal penyakit kecacingan dan malaria. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin tanya dulu, Bu. Apakah anak Ibu pernah kecacingan? Tidak. Alhamdulillah kalau belum, karena kecacingan juga salah satu penyakit yang berbahaya. Tahu nggak, Bu, bahayanya penyakit kecacingan itu? Tidak. Nah, kalau belum tahu, salah satunya, Bu, kecacingan itu dapat memperlambat pertumbuhan anak. Dan lain-lain nanti kita jelaskan di flip chart berikut ini. Nah, sebelum saya jelaskan tadi masalah kecacingan dan nanti ada tentang penyakit malaria. Nah, kita lihat dulu flip chart 3.2 tentang kecacingan dan pencegahannya. Nah, di sini sudah ada flip chartnya, Bu, ya. Bisa dilihat. Nah, untuk kecacingan sendiri, kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Nah, disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Jadi, cacingnya itu, Bu, ikut menyerap sari-sari makanan yang ada dalam tubuh si anak kita. Nah, itu. Nah, yang beberapa jenis-jenis cacing. Jadi ada beberapa jenis cacing yang hidup parasit di tubuh anak kita. Yang pertama yaitu jenis cacing gelang. Nah, ini gambarnya ada, Bu, di sebelah ini di flip chart di depan Ibu. Kemudian ada juga cacing cambuk. Ini panjangnya sekitar 4 sampai 5 cm. Kalau yang tadi cacing gelang itu, Bu, lebih panjang, yaitu 10 sampai 35 cm. Kemudian yang ketiga di sini ada cacing tambang. Nah, ini lebih kecil, panjangnya sekitar 0,8 sampai 1 meter. Nah, ini bertelurnya ini luar biasa, Bu, dari 5.000 sampai 10.000 butir per hari. Jadi salah satu penyakit yang berbahaya juga bagi anak kita. Nah, di sini lebih jelasnya bisa dilihat di flip chart yang ada di depan Ibu. Baik, untuk penyakit yang selanjutnya yaitu tentang malaria. Pernah dengar kata malaria, Bu? Pernah. Nah, malaria ini juga salah satu penyakit yang berbahaya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat flip chart yang berikutnya, yaitu flip chart 3.3 mengenal malaria dan pencegahannya. Nah, oh ya, tadi ada yang lupa ya, gue untuk pencegahannya dulu, yang kecacingan tadi lupa. Untuk pencegahannya yaitu dengan cara cuci tangan pakai sabun air mengalir. Nah, terus potong kuku pendek dan bersih, itu juga bisa mencegah kecacingan. Kemudian menggunakan alas kaki jika keluar rumah. Jadi diawasi anak-anaknya, Bu. Jadi kalau mau main, suruh pakai sandal atau alas kaki biar tidak kecacingan. Kemudian BAB dan BAK menggunakan jamban yang sehat. Ibu-ibu sudah punya jamban sehat di rumah, ya? Ya, sudah. Nah, bersihkan bak penampung air dan tutup dan buang sampah pada tempatnya. Itu untuk mencegah malaria, mencegah kecacingan. Dan berikutnya yaitu mengenal malaria dan pencegahannya. Malaria ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Jadi menular dari nyamuk, kemudian menggigit anak kita. Nah, anak kita itu bisa tertular, bisa mengidap malaria juga. Nah, pencegahannya yaitu dengan cara memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida. Punya kelambu di rumah, Bu? Punya. Ya, berarti mah bagus kalau sudah punya, Bu. Biasanya kalau orang zaman dulu hanya pengantin baru saja yang punya kelambu. Tapi sebenarnya kelambu juga itu sebenarnya sangat penting. Apalagi yang kelambu yang berinsektisida, itu yang tidak berbahaya bagi manusia. Nah, jika sudah terkena malaria, ini bisa segera dibawa ke puskesmas. Nah, cirinya apa? Jika demam disertai kejang,
itu sudah mulai berbahaya, Bu. Kemudian demam tidak turun selama 2 hari. Kemudian demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan pada hidung, dan atau BAB berwarna hitam. Itu sudah termasuk ciri-ciri sudah terkena malaria. Ibu bisa langsung membawanya ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Untuk lebih jelasnya mengenai pencegahan tadi kecacingan dan malaria, kita saksikan film berikut. Mari kita saksikan bersama filmnya. Anak kecacingan. 1. Hindari kebiasaan buang air besar di tanah, kebun, atau sawah. 2. Pakai alas kaki sandal, sepatu jika keluar rumah. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir jika hendak makan. 4. Pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. 5. Mengobati kecacingan pada anak termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Anak malaria. 1. Memakai kelambu berinsektisida adalah kelambu yang sudah dilapisi dengan racun serangga yang dapat membunuh nyamuk, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. 2. Mencegah digigit nyamuk di daerah nyamuk malaria dengan memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang saat berada di luar rumah. 3. Pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. 4. Pemakaian kawat kasa nyamuk pada pintu-pintu dan jendela-jendela rumah. Baik, sudah kita saksikan bersama, Bu, filmnya tadi ya. Nah, dari film tersebut Ibu bisa menyimpulkan bagaimana tadi cara mencegah kecacingan. Masih ingat nggak, Bu? Apa? Oh, dengan cara pakai alas kaki. Pakai alas kaki kalau keluar rumah. Terus apa lagi, Bu? Satu Cuci lagi. tangan pakai sabun. Oh, bagus. Cuci tangan pakai sabun. Potong Terus kuku. potong kuku yang pendek biar tidak potong, hilang hitam-hitamnya, Ibu. Terus apa lagi? BAB dan BAK di zaman yang sehat. Kemudian bersihkan penampung air, buang sampah pada tempatnya, itu juga mencegah. Terus kalau untuk mencegah penyakit malaria dengan cara apa? Pakai kelambu. Pakai kelambu berinsektisida. Nah, itu salah satu cara mencegah penyakit malaria. Bisa juga dengan menggunakan obat nyamuk, itu juga salah satu cara untuk mencegah, dan lain-lain. Nah, itu tadi sudah kita saksikan bersama. Ibu juga sudah menjawab, sudah sangat bagus sekali. Namun begitu, Bu, apabila tadi pencegahannya tetap misalnya anak kita kena kecacingan atau kena penyakit malaria, ibu nanti bisa membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat, ke puskesmas. Nah, itu bisa menggunakan dengan sekarang pakai kartu KIS atau BPJS. Sudah punya, Bu, KIS atau BPJS? Sudah. Sudah. Kalau anggota PKH, keluarga penerima manfaat KPM, itu biasanya sudah menerima semua KIS ataupun BPJS. Nah, sudah pernah menggunakannya berarti ya, Bu, ya, di puskesmas? Ya. Nah, bagi yang masih belum berpengalaman atau belum pernah sama sekali menggunakan BPJS atau kartu KIS, ini di sini ada flipchart tentang berobat dengan memanfaatkan KIS atau BPJS. Jadi yang pertama, misalnya kena malaria, ibu bisa membawakan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Biasanya itu ada di puskesmas, poliklinik, atau dokter pribadi. Jika tadi puskesmas masih belum bisa menangani, itu bisa minta rujukan dari puskesmas. Nah, pastikan ibu sudah mendapatkan surat rujukan. Nanti bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan yang kedua,
yaitu di RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Nanti kalau RSUD misalnya penuh ataupun tidak bisa menangani, nanti bisa minta rujukan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang ketiga. Tapi syaratnya harus mendapatkan rujukan dulu dari vaskes yang kedua. Nah, vaskes yang ketiga di sini Bu, di flipchart di sini itu adalah RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ini ada gambarnya RSCM. Atau Rumah Sakit Umum Pusat Nasional atau disingkat dengan RSUPN. Paham ya Bu ya? Ya. Oke. Kalau sudah paham, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh silakan tanyakan. Atau misalnya di luar P2K2 ini, bisa ada masalah, boleh nanti bisa ditanyakan ke pendamping ke saya. Nah, kalau sudah paham tentang tadi 3 flipchart tadi yang sudah dijelaskan dalam filmnya juga, intinya adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau kita sudah mengenal bagaimana ciri-ciri kecacingan, bagaimana ciri-ciri kena penyakit malaria itu, dan mengetahui cara pencegahannya, diharapkan nanti kita bisa terhindar dari dua penyakit yang tadi. Intinya hidup bersih, Bu, hidup sehat. Dan tadi harus dipelajari tentang cara mencegah dua penyakit yang tadi. Sampai di sini ada ditanyakan Bu? Kalau tidak ada, saya tutup sampai di sini. Sampai ke langkah yang berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.